Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys di channel kesayangan kalian, yaitu di channel Bang Yurip. Yang mana channel ini akan membahas sebuah peristiwa, tragedi maupun sejarah yang mengandung unsur mistis. Oke, kali ini saya akan membahas sebuah penemuan mayat manusia yang paling aneh tentunya. Mungkin kalian sudah biasa ya dengar cerita atau dengar kabar bahwa ada penemuan mayat yang tenggelam atau yang lain-lain kayak gitu guys. Kali ini saya akan membahas 3 penemuan mayat manusia yang paling aneh di dunia. Dan ini mayatnya ini dari berbagai negara ya guys. Jadi saya rangkum jadi 3 penemuan mayat yang menurut saya dan menurut para sumber ini penemuan mayat manusia yang paling aneh di dunia. Oke, langsung saja kita simak kisahnya. Nah, yang pertama ini ada kasus wanita yang tewas terjebak di dalam lift selama 1 bulan. Sekitar akhir Februari 2016, para petugas pemelihara lift di kota Xi'an dikejutkan dengan penemuan mayat perempuan di kabin elevator. Nah, si petugas ini diketahui baru pulang dari cuti kerjanya, yaitu cuti tahun baru pada awal Januari. Dari penyelidikan, nah si mayat ini berhasil diidentifikasi sebagai Wu. Nah, si Wu ini adalah nama ya guys, mayat perempuan tadi. Nah, kuat dugaan dari hasil penyelidikan tersebut, si Wu ini tewas dalam keadaan kelaparan selama 1 bulan di dalam lift. Karena si Wu ini terperangkap di dalam lift yang rusak. Saat ditemukan, tangan Wu ini dalam keadaan hancur. Karena mungkin mencoba untuk membuka lift ya. Jadi mungkin si Wu ini dalam keadaan parah-parahnya, jadi dalam keadaan ingin bertahan hidup dan ingin melepaskan diri dari lift yang rusak. Dia mencoba dan memaksa untuk membuka lift sampai tangan si Wu ini hancur. Akan tetapi oleh pihak kepolisian, kasus ini dikaitkan dengan kasus pembunuhan. Lantaran petugas pemeliharaan lift ini dianggap lalai dalam melakukan inspeksi visual. Pasalnya, sebelum mereka itu liburan tahun baru, dia itu tidak memeriksa kabin lift secara teliti. Nah, menurut kalian gimana nih guys? Mbak Wu ini meninggal karena memang pembunuhan atau memang karena Mbak Wu ini terjebak karena kelaparan? Karena di sini ada 2 opsi. Mbak Wu ini mati kelaparan karena terjebak di dalam lift yang rusak, sampai akhirnya polisi mengkategorikan kasus Mbak Wu ini kasus pembunuhan karena kelalaian dari petugas pemeriksaan lift. Kalian setuju yang mana? Kalau saya sendiri, saya pribadi, saya lebih ke ini guys, lebih ke Mbak U ini mungkin tidak tahu kalau liftnya rusak dan akhirnya Mbak lift berhasil masuk tapi tidak bisa keluar. Nah, akhirnya mati kelaparan di dalam lift. Yang kedua ini juga tidak kalah menarik, yaitu penemuan jasad wanita di dalam mobil yang terparkir selama berbulan-bulan. Lauren Moss, kita panggil saja dengan Mbak Lauren, seorang wanita berusia 20 tahun yang tinggal di negara Amerika Serikat. Sebelumnya Mbak Lauren ini dilaporkan hilang pada bulan November pada tahun 2015 dan baru ditemukan pada Februari tahun 2016. Jadi ada jangka waktu sekitar 4 bulan. Dimulai dari November hilangnya Mbak Lauren, November, Desember, Januari, Februari, 4 bulan. Jadi Mbak Lauren ini dinyatakan hilang pada bulan November dan baru ditemukan pada bulan Februari. Namun saat berhasil ditemukan, si Mbak Lauren ini ditemukan dalam keadaan tewas terduduk di dalam kursi mobilnya yang tertutup rapat. Nah, sementara mobil Mbak Lauren ini terparkir di parkiran di Walmart di Salinas, California. Nah, berdasarkan pemantauan dari kamera CCTV, mobil Mbak Lauren ini sudah berada di parkiran semenjak bulan Desember. Ini berarti setidaknya Mbak Lauren ini duduk di dalam kursi mobilnya dalam keadaan tidak bernyawa selama 2-3 bulan.
Dengan jangka waktu tersebut, tentunya jasad Mbak Lauren ini ditemukan dalam keadaan sudah membusuk. Terkait dengan insiden ini, polisi mengkaitkan dengan kematian Mbak Lauren ini dengan kasus bunuh diri. Kalau menurut kalian gimana guys? Mbak Mos ini tewas karena bunuh diri atau memang tewas karena mungkin kejebak di dalam mobilnya sendiri guys, jadi tidak bisa keluar atau gimana? Karena memang ini kasus penemuan mayat teraneh dan paling misterius di dunia. Yang ketiga, sebuah jasad yang ditemukan mengambang di sebuah tangki air di sebuah hotel. Jadi kasus yang ketiga ini ada turis asal Kanada yang mayatnya ini ditemukan mengambang di tangki air di sebuah hotel. Barangkali penemuan terburuk ini terjadi pada tahun 2013 yang lalu, yaitu ketika pihak polisian menemukan jasad turis asal Kanada. Kita sebut saja namanya dengan Elisa Lam. Mbak Elisa ini ditemukan mengambang di tangki air di sebuah hotel Cecil di kota Los Angeles, Amerika Serikat. Pasalnya Mbak Elisa ini yang juga merupakan mahasiswa di Universitas British Columbia. Diketahui mayat Mbak Elisa ini mengambang dalam keadaan telanjang bulat selama 19 hari. Alhasil, proses pembusukan jasad Mbak Elisa ini terjadi di dalam tangki air, yang mana tangki air ini dikonsumsi oleh semua penghuni dan penduduk hotel yang bertujuan untuk keperluan sehari-hari seperti minum, mencuci, memasak, mandi, dan lain-lain. Bahkan sebelum jasad Mbak Elisa ini ditemukan, para penghuni hotel sempat merasakan bahwa air keran ini berwarna kehitaman dan beraroma tidak enak dan rasanya juga tidak enak. Nah, menurut pihak kepolisian, Mbak Elisa ini kuat dugaan tewas dalam kecelakaan karena tidak ada tanda-tanda kekerasan dalam autopsi. Namun banyak pihak yang menganggap kisah penemuan jasad Mbak Elisa ini dianggap misterius dan menyimpan misteri karena pihak polisi masih belum bisa menjelaskan secara detail dan secara pasti kenapa Mbak Elisa ini bisa jatuh ke dalam tangki air. Menurut kalian gimana guys? Cuma ini lebih ke kalau kecelakaan mungkin bisa menurut spekulasi para polisi, tapi kalau saya sendiri mungkin ada unsur-unsur kesengajaan, entah itu dari Mbak Elisa sendiri atau dari pihak-pihak lain. Karena apa? Karena jasad Mbak Elisa ini ditemukan dalam keadaan telanjang bulat. Nah itu dia guys, 3 penemuan mayat manusia yang paling aneh dan paling misterius. Jika kalian punya spekulasi, punya opini atau apapun, silahkan tulis pendapat Anda di komentar di bawah ini. Jika kalian punya pengalaman horor atau apapun yang berkaitan dengan mistis atau horor, atau yang terkesan menyeramkan dan ingin berbagi cerita, silahkan kalian kirimkan cerita Anda lewat email atau kalian langsung saja DM di IG Bang Yurip. Saya Ahmad Yunus, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.